Salam. Ada dua surat Al-Quran yang hilang pada saat pengumpulannya karena Al-Quran zaman itu belum, waktu Muhammad hidup itu belum terkumpul, masih berserakan di mana-mana. Dan orang yang menyimpan Al-Quran itu dari berbagai orang, dan para sahabat menyimpannya masing-masing, sehingga pada zaman pengumpulan Al-Quran itu tidak bisa dipastikan benar tidaknya, apalagi pada zaman Muhammad itu dia sendiri buta huruf, tidak mampu untuk mengharmoniskan, hanya dengan kemampuan menghafal, sehingga tulisan-tulisan yang berserakan itu tidak bisa dijamin. Saudara, untuk menanggapi itu, atau ulama untuk menjelaskan. Betul. Kenapa? Kalau Islam adalah agama yang sempurna dan terakhir, kenapa Al-Quran tidak diturunkan dalam satu bentuk yang langsung jelas dan bisa dipahamin semua manusia tanpa butuh tafsir, hadis? ya, video ini hanya pemanis untuk video saya kali ini, karena apa yang harus saya bahas ini perlu penguatan dari berbagai pihak untuk saya konfirmasi dulu. Sebab ada 25 khutbah yang saya rekam dulu sebelum saya masuk penjara dan belum terlalu terkenal dulu. Video itu, yang 25 video rekaman itu hanya boleh disampaikan kalau saya sudah meninggal dunia. Tetapi kemajuan teknologi ini ternyata tidak perlu saya meninggal dulu baru rame dan dibicarakan betapa kekacauan Al-Quran itu dari segi penulisan, pengumpulan, sampai kodifikasinya itu semuanya tidak kuat, kacau semuanya. Bahkan dua surat dalam Al-Quran yang hilang itu adalah termasuk surat yang berisi ayat-ayat hukuman ngek bagi pezina, yaitu surat pengurangan, penambahan dan pengurangan dari surat An-Nur ayat 2. Ada ayat yang hukumannya dihapus tetapi lafaznya masih ada, kata para sahabat. Tentu saja para sahabat yang suka melakukan penyelewengan karena kebiasaan Arab sudah, sehingga kalau diberlakukan hukum ngek bagi pezina, maka akan habis tuh muslim seluruhnya itu. Lafaznya masih ada. Kemudian ada ayat Quran yang lafaznya dihapus tetapi hukumnya masih berada dan berlaku. Itu pertimbangan dan pemikiran yang lain, dan Quran yang lafaznya dan hukumnya dihapus sehingga tidak dapat ditemukan lagi ayat-ayatnya. Dugaan-dugaan semacam itu ini membuat para ulumul Quran, ahli Quran, kebingungan sendiri. Kemudian di samping itu, setelah pengumpulan Al-Quran, lafaz-lafaz dan naskah-naskah yang tersisa di para sahabat itu dibakar oleh Utsman, di zaman Utsman sebelum Ali bin Abi Thalib. Nah, ada naskah-naskah naskah-naskah yang disimpan oleh Ali bin Abi Thalib tetapi tidak diakui oleh para sahabat. Maka Ali bin Abi Thalib menyimpan naskah itu untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk keturunannya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Maka Quran orang Syiah berbeda dengan orang Sunni.
Kemudian ada klaim bahwa bagian yang hilang dari Quran yang berisi ayat-ayat yang memerintahkan hukuman ngek bagi pezina itu diketahui saat ini tersusun dan mulai dari surat Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian saya menulis juga buku dialog Kristen Islam. Itu saya mengutip bahwa ayat-ayat Al-Quran, misalnya di surat Al-Anbiya, itu masih 40-an ayat lagi yang tidak masuk dalam Quran sekarang ini, yang di tangan Muslim ini, masih ada. Kemudian juga ada Quran yang ditemukan di Sana'a, di masjid kuno, yang ditaruh di atas di bawah gentengnya, itu tersimpan rapi dan sudah ditemukan. Dan perbedaan naskah-naskah yang ada sekarang ini tidak kurang 26 mashaf Al-Quran yang tercecer, dan saya sudah melihat semua naskah-naskah itu, saudara. Kita akan mendengarkan video saudara kita yang berkaitan dengan beberapa komentar dari saudara-saudara yang reaktif. Tentu saja ini ulama-ulama Muslim muda yang cepat menanggapi dan reaktif, saudara-saudara. Kita dengarkan sedikit bagaimana Ustadz ini menjelaskan pemahamannya. Oh, bagaimana ini? Saya gini. Surat Falaq dan surat Hafs. Benarkah telah hilang dua surah dari Al-Quran? Merekonstruksi dua surat yang hilang dalam Al-Quran, yaitu surat Falaq dan surat Hafs. Jadi ada dua ya. Khafdu. Surat Falaq dan surat Hafs. Hafs, ha, fa dan dua Hafs. Itu dua surat yang tidak ada. Dan sekarang sudah mulai direkonstruksi oleh kawan-kawan yang nakal. Kira-kira bunyi suratnya kayak gimana gitu. Mereka merekonstruksi dari berbagai sumber, tradisi awal, untuk melihat surat yang nggak ada nih gimana sih. Saya akan berikan 8 bantahan terhadap apa yang dinyatakan oleh profesor ini dalam videonya tersebut. Yang pertama, penyebutan bahwa adanya dua surah dalam Mushaf Ubay bin Ka'ab itu disebutkan di beberapa riwayat, di antaranya Ibnu Athir dalam Gharibul Hadis, kemudian juga Al-Imam Abdul Razak dalam Musannafnya, dan demikian juga disampaikan ulang di dalam kitab Al-Itqan karya Al-Imam Suyuti. Dan dari semua riwayat tersebut tidak ada satupun yang sampai pada derajat sahih. Maka sesuatu yang sangat dikenal dalam hukum Islam, baik kaitannya dalam sejarah, fikih, apalagi akidah, termasuk dalam masalah ilmu Al-Quran, tidak mungkin riwayat yang sahih itu bisa dikalahkan dengan riwayat yang dhaif. Riwayat bacaan Al-Quran itu bukan cuma sekedar sahih, tetapi sampai derajat mutawatir. Tidak mungkin sesuatu dengan derajat sahih mutawatir itu bisa diotak-atik dengan riwayat yang dhaif. Ya, saya potong videonya ini karena tidak produktif bagi keinginan saya untuk menghapus 300 ayat dari Al-Quran itu. Nah, kenapa saya ngotot untuk menghapus 300 ayat Al-Quran itu, terutama bagi bangsa Indonesia? Ini sangat tidak relevan bagi kemajuan dan memajukan bangsa Indonesia, apalagi kita menginginkan Indonesia yang toleransi dan damai, harus menghapus 300 ayat yang menjadi malapetaka kehidupan umat manusia. Anda bisa berkata bahwa saya ini lancang, ataupun siapa Saifuddin Ibrahim yang mau menghapuskan 300 ayat Al-Quran. Lo siapa? Bukan itu masalahnya. Kalau saya bukan seorang yang cinta damai dan orang yang sudah tidak peduli lagi dengan kebenaran kitab suci itu, maka ya enak
semau saya untuk mengatakannya, bukan karena alasan apa-apa, saudara-saudara. Kita sayangi anak dan keturunan kita yang hidup yang akan datang itu jauh dari keributan masalah agama. Apalagi kita melihat kehancuran bangsa Arab sekarang ini, Iran, Irak, Yordan, kemudian Syria, Yaman, yang sudah ancur-ancuran itu. Jadi secara politik negara barat ini memang punya keperluan khusus. Apa? Minyak itu harus dibawa ke Amerika ini. Karena untuk membangun dan mensosialisasikan mobil listrik itu perlu waktu dan kesempatan yang lama. 100 tahun yang akan datang ya belum tentu seluruh mobil di dunia ini adalah kekuatan listrik, tetapi perlu minyak. Minyak inilah yang paling mahal, saudara-saudara, dan harus diambil dari bangsa-bangsa itu, yaitu penghasil minyak terbesar. Kuwait, Iran, Irak, Arab Saudi, Yaman, itu daerah minyak yang luar biasa. Itu sebabnya ya dikasihkan senjata, biar mereka ribut. Tetapi lebih daripada itu, karena kitab suci mereka tidak mampu mempersatukan mereka. Jadi bukan saja kepentingan Barat untuk mengacaukan mereka itu. Saya yakin persis mereka kalau tidak berhenti melakukan kekerasan, melakukan ancaman-ancaman kepada tetangganya, nggak akan habis, nggak akan selesai, dan belum pernah akan damai sampai kapanpun. Karena mereka tidak takut untuk melakukan tindakan kekerasan itu sampai kapanpun, atau sampai mereka berhenti untuk membaca kitab sucinya. Jadi mengenai 2 surat yang hilang itu ya bagus juga untuk untuk berita-berita saja, untuk viral-viral saja. Terima kasih Profesor Dr. Mun'im Sirri yang telah menjadi bagian di dalam buah bibir saya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.